Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Lanjutan dari pertidaksamaan kuadrat. Oke. Pertidaksamaan pecahan secara bentuk umum ya, yang kita pelajari adalah nanti pertidaksamaan pecahan linear dan kuadrat. Ada 3 bentuk, nanti ada linear, ada linear kuadrat. Seperti ini, ada ini atas yang linear, bawah yang kuadrat. Yang ketiga ada kuadrat dengan kuadrat. Ya, bentuknya ya, bentuk umum berarti ruas kanannya bernilai 0. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan pecahan ini? Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan pecahan itu hampir sama dengan pertidaksamaan kuadrat. Ada 5 langkah. Ya, Pak tuliskan. Ya, yang pertama adalah jadikan ruas kanannya 0. Nah, kemudian yang membedakan adalah nanti di poin nomor 2. Poin nomor 2. Faktorkan. Nah, faktorkan pembilang dan penyebut. Karena bentuk pecahan berarti nanti ada yang pembilang dan ada yang penyebut. Metodenya untuk memfaktorkan bisa metode akali C, keluarkan variabel atau selisih kuadrat, atau juga menggunakan rumus ABC. Yang ketiga adalah cari pembuat 0, kemudian buat garis bilangan, dan yang terakhir adalah notasi himpunan penyelesaian. Ya, jadi langkahnya sama seperti dengan pertidaksamaan kuadrat yang kemarin. Baik, kita lanjut ke soal-soal, bentuk-bentuk soal yang bisa kita selesaikan. Nah, mudah-mudahan ini membantu memahami kalian tentang pertidaksamaan pecahan. Oke, soal nomor 1. Baik, ada seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bentuknya ya. Ini pertidaksamaan linear dengan linear. Kalau ketemu bentuk yang linear dengan linear, ya, linear dengan linear, kita jawab. Ruas kanannya sudah 0, langkah pertama berarti sudah selesai. Kemudian tinggal difaktorkan. Nah, terlihat di sini bentuknya linear, berarti sudah tinggal difaktorkan, sudah selesai. Kemudian yang langkah ketiga adalah pembuat 0. Pembuat 0 ya, pembuat 0 terlihat. Pembuat 0 ini nanti kita akan ambil ya. Yang di atas berarti 2x per 1 sama dengan 0. Berarti 2x ya sama dengan adalah min 1, jadi x sama dengan min 1 per 2. Oke, yang di atas dapat, pembuat 0 yang di bawah berarti x min 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan 5 ya. Nah, kemudian akan tampak ya, setelah pembuat 0 jadi kita agak membuat garis bilangan. Oke ya, garis bilangan nih ya. Kita buat garis bilangan, nanti di sini muncul ada 2 titik ya, garis bilangan. Nah, titiknya titik. Oke, kita ada 2 titik, yaitu yang paling kecil berarti min setengah, kemudian angka 5 ya. Nah, berikutnya bulatnya bulat penuh atau bulat kosong. Nah, terlihat di sini ada satu bentuk ya. Lihat ini adalah yang pembilang. Nah, di sini ada pembuat 0 ya, untuk di sini ada pembuat 0 penyebut. Oke, pembuat 0 penyebut. Nah, penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Berarti nanti di sini ya syarat penyebut ya, ada muncul syarat penyebut ya, ada muncul syarat ya, ada muncul syarat pecahan. Nah, syarat pecahan yaitu pada penyebutnya berarti x tidak boleh bernilai 5. Maka di sini nanti
yang membuat 0 di penyebut ya selalu bulatnya bulat kosong. Yaitu untuk ketidaksamaan pecahan, lihat penyebutnya X-5 ini selalu kosong walaupun ada penuhnya. Jadi nanti kita isi yang ini adalah bulatnya bulat penuh karena ada sama dengannya, kemudian ini bulat kosong ya. Nah, berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah kemarin kita coba daerah yang kanan ya. Nah, kita boleh ambil yang ini misalkan daerah sini. Kita ambil X sama dengan berapa nih? X sama dengan 6 ya. Kita masukkan ke dalam pertidasamaan, berarti nanti 2 kali 6 ditambah 1 dibagi dengan 6 dikurang 5 ya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini 2 tambah 6 12 berarti 13 dibagi 1 ya. Sebenarnya yang dilihat ada 13-nya plus ya. Satunya berarti plus. Nah, ketika plus maka hasilnya adalah plus. Maka yang daerah sini bernilai plus ya. Oke. Ya, karena tidak ada maka ini selang-seling, ini juga min gitu ya. Ini juga plus. Ya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian terakhir bagaimana menentukan notasi himpunan? Nah, notasi himpunannya adalah ya, kita tinggal mengarsir yang diinginkan soal. Yang diinginkan soal, lihat ini ya, yang diinginkan soal. Oke. Perhatikan anak-anakku apa yang diinginkan soal. Nah, diinginkan soal kurang dari 0. Ya, kalau kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 berarti apa nih? Nah, permintaan soalnya kurang dari 0 berarti adalah yang negatif. Oke, berarti nanti kita arsir bagian yang negatif. Nah, kita arsir bagian negatif. Ini ya, nah ini negatif. Oke, kita dapat nanti arsiran seperti ini. Nah, kalau arsiran seperti ini berarti notasi himpunan penyelesaiannya berarti diantara ya. Berarti nanti X, boleh kita tulis dulu X, ini diantara angka setengah, kemudian diantara angka 5. Nah, kemudian oke, dibacanya X lebih besar daripada min setengah dan X kurang dari 5. Karena ada bulat penuh, maka boleh dikasih di sini adalah sama dengannya. Oke. Paham ya? Nah, oke. Soal nomor 1. Silakan dicatat, mudah-mudahan kalian memahami bentuk nomor 1. Kita berlanjut soal nomor berikutnya, soal nomor 2. Ya, contoh soal nomor 2. Oke, contoh soal nomor 2 ada bentuk seperti ini. Ya. Terlihat di sini masih ada linear dengan linear. Ya, linear dengan linear. Bagaimana nih menyelesaikannya linear dengan linear ya? Tapi di sini ruas kanannya tidak bernilai 0, belum bentuk umum. Nah, bentuk yang seperti ini nggak boleh dikali. Ya, tidak boleh kita kalikan ini bentuk sini. X-2 dikali 1 itu tidak boleh. Ya, ini tidak boleh dikalikan. Bentuknya. Oke, kita jawab. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Berarti memindahkan 1 dulu ke ruas kiri ya. Jadi nanti 2x plus 1 per x min 2. Berarti dikurang 1 lebih besar daripada 0 ya. Nah, kemudian bagaimana kita operasikan dulu ruas kiri ini ya. Pecahan bisa berlaku kalau disamakan penyebut. Nah, perhatikan samakan penyebut anak-anakku. Nah, kalau di sini tidak ada penyebutnya, artinya kita ambil saja yang ini. Berarti nanti penyebutnya sama adalah x min 2 gitu ya. X min 2 bagi x min 2 nilainya 1. Kalikan atasnya berarti 2x plus 1. X min 2 dibagi, karena tidak ada pembaginya langsung kita kalikan di atas. Hati-hati ya. Dikalikan 1 berarti nilainya tetap, tapi hati-hati ini harus dibuat kurung kurawal nih ya. Jadi X min 2 nah, lebih besar daripada 0. Nah, kalau sudah kita samakan penyebut, operasikan. Atasnya kita operasikan 2x plus 1 min x ya, dibuka kurungnya. Nah, gitu ya. Buka kurungnya kalian pelangi, ini buka kurungnya juga, hati-hati, teliti. Min kali x, min kali min berarti plus. Ya, ini berarti plus 2 dibagi dengan ya x min 2 tetap lebih besar daripada 0. Oke, yang seperti ini kalau kita sederhanakan berarti 2x min x berarti nanti jadi nilai x ya plus 1 tambah 2 berarti plus 3 dibagi dengan x min 2 lebih besar daripada 0.
ya. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti soal nomor 1, kembali lagi ya. Berarti apa? Difaktorkan sudah, kemudian ya tinggal lanjutnya adalah pembuat nolnya. Pembuat nolnya terlihat di atas dulu pembilang, berarti ada X plus 3 sama dengan 0, berarti X dapat sama dengan min 3. Nah, di penyebutnya X min 2 sama dengan 0, berarti X ya, X-nya adalah 2. Tapi nanti di sini muncul syarat ya. Syaratnya berarti X tidak boleh nilainya 2. Oke, lanjut lagi ke garis bilangan. Garis bilangan kita buat nih garis bilangan ya. Nah, biasa nih terlihat tuh ada sama dengannya ya, sebenarnya penuh. Tapi karena ada pecahan-pecahan berarti yang penuh hanya angka 3 ya. Oke. Kalau sudah garis bilangan, bagaimana penentuan daerah? Mana daerah positif, mana daerah negatif? Selalu kita ambil dari yang paling nah, ini kita ambil ya. Misalkan angka berapa nih yang dekat aja ya, angka 3 ya. Kita masukkan ya. Mana masukannya nih? Hati-hati, bukan ke soal, tapi yang sederhana. Sudah bentuknya bentuk umum ya, ruas kanannya 0. Kita masukkan. Jadi nilainya adalah, masukkan ya. Berarti 3 ditambah 3 per 3 dikurang 2 ya. Nah, ini kita cari nih. Nah, nilainya 3 per 3 berarti 6, mau 6 kita ambil nilainya saja positif, yang bawah berarti 3 kurang 2 berarti positif. Nah, positif bagi positif, nilainya positif, maka ini hasilnya positif ya. Ini negatif ya, kemudian ini positif. Nah, bentuknya selang-seling karena tidak ada terlihat ya, tidak ada yang bentuknya pangkat ya, masih pangkat 1 atau ganjil. Baik, notasinya bagaimana? Notasinya berarti kita harus lihat soal ya, soal yang sudah sederhana. Yang dipinta apa nih? Tapi kan anak-anakku yang dipinta adalah ya lebih besar dari 0, berarti yang dipinta positif. Kalau dipinta positif, maka yang diarsir daerah yang menghasilkan positif. Min 3 nih ke arah kiri ya, kemudian 2 ke arah kanan. Nah, maka ini hasilnya ya. Kita boleh arsir seperti ini. Nah, yang seperti ini bagaimana notasinya? Berarti karena ada dua daerah ya. Daerah yang pertama X bacanya kurang dari min 3, tapi di sini penuh berarti ada sama dengannya. Daerah berikutnya kita hubungkan dengan atau X lebih besar daripada 2, bulatnya bulat kosong. Nah, sampai sini dapat nilainya. Berarti X kurang dari min 3 dan X lebih besar daripada 2. Paham ya? Anak-anak, kita lanjut soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Mudah-mudahan masih semangat ya belajar di rumah dengan pasis ya soalnya. Nah, oke, kalau kita perhatikan soal ini terlihat bukan lagi linear, ada muncul pangkat 2. Nah, ini yang dinamakan dengan linear dengan kuadrat ya, linear kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Linear dengan kuadrat. Langsung kita jawab ya. Oke, kita jawab. Oke, misalkan pasis menggunakan warna biru lagi ya. Nah, ini dia. Karena bentuk umum ya sudah ruas kanannya 0. Nah, di sini tinggal difaktorkan ya. Kenapa? Karena ada pangkat 2-nya nih. Di bawahnya masih bentuk pangkat 2. Di atas sudah linear, berarti tetap, berarti X plus 3. Biarkan. Nah, yang di bawah karena pangkat 2, faktorkan, masih ingat ya. Memfaktorkan kita pakai metode A kali C aja ya. Jadi nanti A kali C tulis X. Ya, oke. Misalkan pasis tulis di sini A kali C-nya berapa? 1 kali min 4 berarti min 4. Nah, gitu ya. Nah, min 4 ini nilainya negatif ya, berarti bisa min kali plus atau bisa min dikali plus gitu ya. Tapi yang diinginkan adalah perkaliannya yang dijumlah nilainya B. B-nya berapa? B-nya 3. 3 itu nilainya positif. Nah, 3 itu positif, berarti nanti yang positif ini yang nilai-nilainya harus besar ya. Berapa? Min 4. Ayo. Nah, min 4 kan perkaliannya sederhana ya, tinggal 1 kali 4, 2 kali 2. Tapi yang positif atau yang dan negatif. Berarti dapat ya. 4 positifnya yang besar, ini min 1 ya, gitu ya. Kalau dijumlahkan nilainya 3. Oke, kita ambil. Berarti sini adalah plus 4
ya, min 1. Sudah selesai belum? Ya, sebenarnya dibagi dengan A ya. Plus 4 dibagi 1, karena dibagi 1 tidak berpengaruh. Min 1 dibagi 1 juga sama nilainya. Berarti boleh kalau A-nya nilainya 1 langsung. Oke, tapi ingat-ingat ya, selalu dibagi dengan A untuk memfaktorkan dengan metode A kali C. Baik. Berikutnya apa? Berarti ke pembuat 0. Oke, pembuat 0 yang di atas kita ambil X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Nah, yang di bawah ada 2 ya, di bawah ada 2 nih. Berarti X plus 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. Ya, berarti X-nya tidak boleh min 4. Nah, ini ada lagi yang X min 1. Berarti X sama dengan 1 dan X-nya tidak boleh 1. Ya, itu masuk syarat pecahan. Kemudian muncul garis bilangan. Ya, kita buat ya. Ada berapa titik nih? Berarti kita punya 1, 2, 3. Nampak di soal tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan anak-anakku, maka nanti ini syarat pecahan sebenarnya tidak berpengaruh ya. Karena dia bulatnya bulat kosong. Maka kita tinggal urutkan saja mana yang paling kecil. Ya, yang paling kecil min 4 atau min 3. Kita taruh tempatkan sebelah kiri. Kecil berarti min 4, ini min 3 dan ini adalah 1. Nah, seperti biasa kita cek ya. Ini kira-kira X-nya berapa nih? Kita ambil X-nya 2 ya, kita masukkan ke bentuk yang sudah sederhana. Berarti nanti 2 ditambah 3 per 2 ditambah 4 ya, kali lagi dengan 2 dikurang 1. Sekali lagi yang diambil adalah tandanya 2 tambah 3 berarti 5 positif. Kemudian ini positif, yang ini juga 1 berarti positif. Nah, tinggal dikali ya, kali atau dibagi itu nilainya sama. Positif kali positif kali positif berarti positif. Nah, maka yang sebelah kanan positif, pindah lagi negatif, kemudian ini positif ya, ini negatif. Cukup banyak ya daerahnya, ada positif negatif positif. Nah, bentuk pecahan lebih bervariasi. Oke, terakhir berarti langkahnya apa? Notasi HP ya. Jangan lupa ya, notasi HP-nya bagaimana ya, pemahaman tentang garis bilangan. Apa yang dipinta soal? Kembali lagi kita lihat soalnya ya, yang dipinta soal ya, yang dipinta soal. Nah, ini ya. Nah, yang dipinta soal. Berarti kita harus paham yang dipinta soal adalah lebih besar dari 0, berarti yang diminta adalah positif. Oke, boleh kita arsir yang positifnya ya. Dari min 4 sampai dengan 3. Yang ini kita arsir. Nah, oke. Terlihat yang seperti ini muncul 2 daerah ya. Muncul ada 2 daerah. Nah, maka nanti penghubungnya adalah atau. Daerah pertama itu daerah di antara, berarti X lebih besar daripada min 4 dan X kurang dari min 3. Yang pertama atau yang ini adalah X lebih besar daripada 1. Ya. Oke. Ini jawabannya. Paham ya? Nah, mudah-mudahan paham. Nanti video ini kalian ulang-ulang untuk memahami ya materi tentang perindahsamaan pecahan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 terlihat linear kuadrat dengan kuadrat ya. Tidak masalah ya. Tadi sudah kita pahami bagaimana memfaktorkan ya kuadrat dengan kuadrat. Langkahnya sama. Nah, basis mau warna pink. Nah, kita buat ya. Sama. Bentuk umumnya sudah, tinggal difaktorkan ya. Nah, langsung ya. Mudah-mudahan sudah paham. Atas faktorkan, kemudian bawah faktorkan karena bentuknya dia kuadrat ya, bukan linear. Kita faktorkan lebih besar daripada 0. Nah, yang pertama yang di atas. Oke, yang di atas berarti A kali C. Pikirkan dulu A kali C-nya, berarti A kali 1 kali min 20 berarti min 20. Cari perkaliannya, yang dijumlahkan nilainya adalah 1. Ya, karena 1 positif berarti positif yang harus lebih besar ya. Ini ya harus besar nih, positif berarti harus besar.
Nah, berarti nanti di sini dapat angka 5 dengan min 4 yang besar positif. Ya, oke, paham ya? Berarti nanti sini X, di sini plus 5, berarti ini min X. Nah, kita tulis dulu X min 4. Oke, dapat yang ini juga sama X, X ya. Kemudian kita ambil, misalkan kita ganti. Yang ini bagaimana? Berarti A kali C-nya, A kali C, A kali C, oh A kali C 4 ya, 4. Nah, A kali C 4. Baik, soal ini A kali C 4, cari perkaliannya yang dijumlahkan nanti nilainya adalah 3. Nah, ada tidak nih? Ya, lihat anak-anak, yang ini plus kali plus, yang ini min kali min. Nah, berarti kalau plus kali plus, min kali min, nah yang dipinta adalah positif ya. Karena ini nilainya positif, berarti yang diambil plus kali plus. Kalau kita cacah ya, 1 kali 4 dijumlahkan bukan ya, dijumlahkan 5 berarti bukan. 2 kali 2 bukan juga. Nah, bagaimana yang seperti ini? Nah, ada ternyata bentuk-bentuk pertidaksamaan ya, bentuk-bentuk persamaan kuadrat itu yang tidak bisa difaktorkan ya. Metodenya bagaimana? Kita cek bisa. Jadi ini tidak bisa difaktorkan ya. Tidak bisa. Tidak bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, boleh kita lihat, kita bisa lihat D-nya, diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat min 4AC. Ya, kalian bisa cek dulu diskriminannya. Nah, berarti B kuadrat 3, ya 3 pangkat 2, 4 kali A, berarti 1, C-nya adalah 4. Nah, ternyata ini nilainya adalah 9 dikurang 16. Nilainya adalah min 7. Oh, karena ini nilainya negatif ya, berarti D-nya dikurang dari 0. Nah, di sini ada hal khusus nih. Persamaan kuadrat yang D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak bisa difaktorkan. Nah, yang seperti ini dia masuk ke istilahnya definite. Ya. Jadi nilai-nilainya itu dia selalu bernilai definite, itu artinya selalu ya. Nah, selalu. Oke, selalu apa nih? Nah, selalu definite bisa positif, ya selalu positif, bisa juga definite negatif, selalu negatif. Nah, ini bergantung dari nilai A-nya. Kita perhatikan nilai A-nya ya. Nah, jadi nanti kita lihat dulu nilai A-nya. Ya. Nilai A-nya, kalau dilihat soal ini A-nya adalah 1. Nah, karena A-nya 1, ya, A-nya sama dengan 1, berarti dia positif. Nah, berarti di sini definite positif ya, definite. Nah, kalau definite positif bagaimana? Berarti tidak bisa difaktorkan ya, artinya yang di bawah ini ya tidak difaktorkan, tapi kita beri saja nilai ya, nilainya kita beri ini nilainya adalah nilai ya, ini kita beri nilainya nilai ini nilai positif gitu ya. Jadi definite positif ya. Anak-anakku, jadi ada memang yang bentuk-bentuknya tidak bisa difaktorkan, berarti kita cek ke diskriminan ini ya. Kita cek ke diskriminannya B kuadrat min 4AC. Kalau dia bernilai negatif berarti masuk ke definite. Nah, definite artinya selalu, bisa nanti selalu positif atau selalu negatif, tergantung dari nilai A-nya. B. Kita lanjut ya. Kalau sudah seperti ini berarti kita buat pembuat nolnya. Ya, kita lanjut, berarti pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya yang di atas biasa ya, X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5. Yang bawah berarti X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Nah, yang di bawah karena definite positif ya, berarti kita tidak perlu mencari pembuat nolnya. Kemudian garis bilangan, lanjut ke garis bilangan. Ya, garis bilangan kita tinggal buat garis bilangannya. Garis bilangannya ada angka, 2 angka ya, berarti ini min 5, yang ini 4. Nah, karena di bawahnya tidak ada pembuat 0, berarti otomatis yang di atas pembilang, kemudian ada sama dengan, berarti ini bulatnya bulat penuh semua. Oke, paham ya anak-anakku ya? Nah, kemudian bagaimana angkanya? Nah, ini kita ambil, misalkan X-nya berapa? Boleh ambil X-nya 5 ya, kita masukkan ke pertidaksamaan yang sudah sederhana, yang sudah bentuk umum.
Masuk ke sini berarti 5 ditambah 5, berarti 5 dikurang 4. Nah, ini yang definitnya ikut juga ya, nilai positif. Oke, kita ambil berarti ini 5 tambah 5, 10 positif. 5 kurang 4, 1 positif. Dibagi dengan positif. Berarti positif kali positif, dibagi positif, nilainya positif. Ya, dari sini kita ambil berarti positif, positif, positif. Ini bisa negatif, ini juga positif selang-seling. Ya, paham ya? Oke, terakhir basis. Nah, ini kita buat notasinya. Bagaimana notasi? Notasi HP-nya berarti kita ambil yang mana nih? Ya, kembali lagi ke soal. Nah, diminta soal apa nih? Oh, lebih besar dari 0, berarti yang positif kita ambil. Oke, kita arsir dulu ya. Ini ke sini positif. Kemudian ini ke sini berarti positif. Nah, ternyata dia dua daerah. Maka notasi HP-nya adalah X kurang dari sama dengan min 5, kemudian daerah berikutnya, atau X lebih besar daripada 4. Ya. Baik, silahkan dipahami.